Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio IDC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita, masih berkaitan dengan perkara-perkara haram dari dosa-dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia. Menjelaskan kembali poin-poin ataupun materi yang ada di dalam kitab Al-Muharramat Istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak disepelekan atau diremehkan oleh manusia, atau dosa-dosa yang dianggap remeh. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Di antara materi yang disebutkan di dalam kitab ini, berkata penulis, adamul adl fil atiyah bainal aulad. Adamul adl fil atiyah bainal aulad. Al-muallif hafizahullah, ini Asy-Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, beliau memberikan judul dalam pembahasan ini yaitu adamul adl fil atiyah bainal aulad. Tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya, terutama dalam masalah al-atiyah, memberikan ataupun memberi hadiah atau memberi sesuatu kepada anak-anaknya. Adamul adl. Secara intinya, materi ini akan membahas ataupun memaparkan tentang ketidakadilan para orang tua terhadap anak-anaknya dalam masalah pembagian. Kita ketahui bahwasanya mayoritas manusia ataupun mayoritas kaum muslimin, mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan berupa anak laki-laki ataupun anak perempuan. Sedikit sekali kita dapati di antara mereka yang tidak memiliki anak, akan tapi umumnya kita dapati mereka memiliki anak, memiliki keturunan. Akan tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua agar bersikap dan berlaku adil terhadap mereka, terhadap anak-anak tersebut, terutama di dalam masalah pembagian. Apakah itu sifatnya pemberian harta, makanan, ataupun hal-hal yang terlihat dari hak-hak mereka secara syar'i.
Jika tidak, maka para orang tua tersebut akan terjatuh kepada dosa kezaliman, karena lawan dari adil adalah zalim. Lawan dari kata adil adalah zalim. Maka para orang tua tersebut terjatuh kepada perbuatan zalim, dan ini termasuk dosa besar. Dan ini perkara yang diharamkan, sehingga materi ini dicantumkan oleh Syekh di sini sebagai bentuk peringatan kepada kaum muslimin, para orang tua kaum muslimin, agar mereka terhindar dari perbuatan ini, yaitu tidak bersikap dan tidak berbuat adil terhadap anak-anak mereka. Tapi kita lihat penjelasan demi penjelasan yang beliau sampaikan di dalam pembahasan ini. Beliau mengatakan, ya'madu ba'dun nasi ila takhsisi ba'di auladihim bihibatin wa atiyatin dunal akharin, wa hadza 'ala rajih amalun muharram. Jadi kata Syekh di sini bahwasanya ada sebagian para orang tua dengan sengaja mengistimewakan sebagian anak-anaknya dibandingkan sebagian yang lain dalam masalah pemberian hadiah ataupun yang semisalnya. Maka menurut pendapat yang rajih bahwasanya ini merupakan perbuatan haram. Wa hadza 'ala rajih amalun muharram. Idza lam yakun lahu mazughun syar'iyyun. Kecuali di sana memang ada alasan-alasan syar'i yang menuntut untuk diistimewakannya sebagian anak dibandingkan sebagian yang lainnya. Artinya ada alasan syar'i, ada dalilnya. Ya, ada alasan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengapa dia mengistimewakan sebagian anak ini dibandingkan sebagian yang lainnya. Seperti apa kata beliau? Ka'an taqumu hajatun bi ahadil aulad lam takun bil akharin kamaradin aw dainin alaih aw mukafa'atin lahu ala hifdhihi lil Qur'an mathalan aw annahu la yajidu amalan aw sahibi usratin kabirah aw talibi ilmin mutafarrigh wa nahwi dhalika. Contoh alasan-alasan syar'i kata beliau yang membolehkan para orang tua untuk mengistimewakan sebagian anaknya dibandingkan sebagian yang lain, karena di sana hajat menuntut demikian, untuk diistimewakan sebagian anak itu dibandingkan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti sebagian anaknya sakit, jelas akan diberikan ya sesuatu yang tidak diberikan kepada anak yang lainnya. Mungkin orang tua lebih memanjakan dia, mungkin orang tua tersebut lebih melayaninya, mungkin orang tua tersebut lebih memberikan porsi makanan ataupun kualitas makanan yang tidak diberikan kepada selainnya, kepada anak-anak yang lainnya. Ya seperti anak sakit, kan begitu ya, mungkin dia akan diberikan suplemen yang itu tidak diberikan kepada anak yang lainnya. Nah, kalau memang tuntutannya seperti ini maka tidak mengapa. Ini merupakan alasan syar'i. Kamaradin kata beliau, audainin alaih, atau anak tersebut tertimpa ataupun terlilit hutang dan dia tidak sanggup membayarnya, sehingga orang tua harus mengeluarkan dana yang lebih kepada anak tersebut yang itu tidak dia berikan kepada anak yang lain. Nah, kalau alasannya seperti ini maka tidak mengapa, dan anak juga tidak boleh menuntut. Mengapa dia diberi sekian juta kan gitu ya untuk melunasi hutangnya, maka aku juga beri sekian, padahal dia tidak terlilit hutang. Ya, maka yang seperti ini seorang anak tidak bisa menuntut orang tua demikian. Walaupun seorang anak tidak boleh berbuat demikian kepada para orang tua, kan begitu ya. Dia harus menerima apapun yang diberikan orang tua kepadanya. Kita melihat di sini dari sisi para orang tuanya. Nah, demikian kata Syekh di sini. Au mukafa'atin lahu ala hifdhihi lil Qur'an. Masalan kata beliau, contoh yang lain yaitu orang tua tersebut memberikan jasa ataupun hadiah kepada sebagian anaknya, diistimewakan sebagian anaknya. Kenapa? Karena anak tersebut berhasil menghafal Quran yang itu tidak dilakukan oleh anak yang lain. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Ini justru dalam rangka untuk ya memberikan semangat kepada mereka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, memberikan semangat bagi mereka semua anak-anak tersebut agar berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan ini tidak ada celah di dalamnya. Maka hal yang seperti ini tidak mengapa kata beliau. Ini contohnya.
Au annahu la yajidu amalan, atau sebagian anak tersebut diistimewakan, diberikan pemberian yang lebih dibandingkan yang lainnya karena anak tersebut belum mendapatkan pekerjaan. Ya, belum mendapatkan pekerjaan sehingga dia pun diberikan yang lebih. Yang itu tidak diberikan kepada anak yang lain. Karena dia belum mendapatkan pekerjaan. Bahasanya nganggur lah kan begitu ya. Masih nganggur. Ya, mungkin sudah lulus tapi belum mendapatkan pekerjaan. Anak-anak yang lain mungkin sudah. Maka orang tua pun memberikan bantuan per bulannya yang itu tidak dia berikan kepada anak yang lain. Kemudian kata beliau, au sahibi usratin kabirah, ataupun dia mengistimewakan sebagian anaknya karena anak tersebut memiliki keluarga yang sangat banyak. Anaknya sampai 10 kan gitu ya. Jadi kerepotan dia untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, maka orang tua memberikan lebih dibandingkan anak yang lainnya. Au talibi ilmin mutafarrigh, ataupun anak tersebut seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu yang menghabiskan banyak biaya kan gitu ya, menghabiskan banyak dana untuk mencapai ya dirosahnya atau untuk mencapai studinya. Sehingga harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan anak ini tidak memiliki biaya yang cukup untuk ya menanggung seluruh biaya-biaya pengeluaran dari dirosah ataupun dari studinya tersebut, sehingga orang tua pun memberikan yang lebih dibandingkan anak yang lainnya. Nah, kalau alasan-alasan seperti ini, wa nahwi dzalik kata beliau, ataupun yang semisalnya, ini merupakan alasan syar'i yang diperbolehkan sebagian anak tersebut diistimewakan ya dibandingkan anak yang lainnya. Namun kata beliau, wa 'alal walid ayyanwiya idza a'ta ahadan min auladihi li sababin syar'iyyin annahu law qama biwaladin akhar misla hajatil ladzi a'tahu annahu sayu'tihi kama a'tal awal. Jadi intinya begini kata beliau, bagi orang tua yang tadi kelihatan mengistimewakan sebagian anaknya dibandingkan yang lain karena sebab syar'i kan begitu ya, karena sebab syar'i, maka kalau seandainya anak yang lain yang tidak dia istimewakan tersebut mendapatkan kondisi yang serupa dengan anak yang dia istimewakan, maka dia harus juga memberikan perlakuan yang serupa. Paham ini ya? Mungkin anaknya A, B, C, dan D. Ketika anaknya si D yang paling bungsu sakit, dibelikan buah ini, dibelikan ini, dirawat seperti ini. Tapi ketika anaknya yang B sakit, suruh urus sendiri, ambil di sana. Maka ini mencontohkan sikap yang tidak adil. Jadi dengan syarat seperti ini kata beliau, hendaklah seorang, kata beliau di sini di awal tadi, ya wa 'alal walid, hendaklah para orang tua ayyanwiya, yaitu meniatkan, kalau seandainya anakku yang ini juga ya tertimpa hal yang sama seperti anakku ini, maka aku akan memberikan perlakuan yang serupa juga. Maka ini namanya niat yang adil. Dia berniat ingin berbuat adil juga. Nah, dengan syarat seperti itu. Jadi terlihat sisi keadilannya. Ya, terlihat sisi keadilannya. Walaupun sebagian orang mengatakan ini kan alasannya syar'i. Anak tersebut kan sakit. Ya, anak tersebut terlilit hutang, anak tersebut memang memerlukan demikian. Tapi tatkala kondisi itu terjadi pada anak yang lain, dia tidak menampakkan dan tidak memperlihatkan itu. Apalagi sifat manusia ini kan cenderung terdorong untuk melihat dan memperhatikan dan akan menimbulkan sikap kecemburuan, kedengkian dan hasad dan semisalnya. Nah, inilah yang dikhawatirkan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum, dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, i'dilu, berbuat adillah kalian. Ini dalam surah Al-Maidah, enggak salah, sini tidak disebutkan suratnya ya. Surat Al-Maidah mungkin ini. Ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Berbuat adillah kalian, karena sikap adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini dalil secara umum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap adil. Kenapa? Karena sikap adil ini lebih mendekati nilai ketakwaan. Sementara ketakwaan itulah yang paling utama.
Ketakwaan merupakan inti dari tuntutan seorang hamba di dunia adalah untuk mencapai derajat ketakwaan, dan untuk mendekatkan kita kepada derajat ketakwaan adalah dengan bersikap adil. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini dalil umum kata beliau. Taib. Kemudian adapun dalil secara khusus, wa dalilul khas ma jaa'a 'anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma anna abahu ata bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil secara khusus, itu terdapat dalam sebuah hadis yang datang dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, ya, karena keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu saat kata Nu'man bin Bashir, yakni aku, ya, bersama ayahku Nu'man bersama Bashir pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sang ayah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ayahnya Nu'man di sini ingin meminta persaksian terhadap apa yang akan dia lakukan terhadap anaknya. Maka datanglah mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah ayah dari Nu'man ini, dia mengatakan, inni nahaltu ibni hadha ghulaman. Inni nahaltu ibni hadha ghulaman. Maksudnya ini wahabtuhu abdan kana indi. Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini. Jadi dia dihadiahkan seorang budak. Ya, dia dihadiahkan seorang budak. Karena di masa dulu perbudakan masih berlaku, dan ini bisa dijadikan sebagai pemberian, sebagai hadiah. Maka sang ayah di sini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini. Maka apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullu waladik nahaltahu mithlah. Akullu waladik nahaltahu mithlah. Apakah setiap anakmu engkau berikan, ya, yang serupa seperti Nu'man ini? Apakah setiap anakmu engkau berikan hal yang serupa juga semisalnya? Artinya semuanya dikasih, seorang anak, seorang budak, seorang anak, seorang budak, seorang anak, seorang budak, dihadiahkan seorang budak. Apakah seperti itu? Maka ayahnya Nu'man pun berkata, faqala la. Dia pun berkata tidak. Ya, tidak semuanya aku berikan demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fa'arji'hu. Ya, fa'arji'hu, tarik kembali, jangan. Ya, kembalikan. Artinya jangan diberi seperti ini. Sebagian saja dikasih, yang sebagian yang lain tidak diberikan. Nah, demikian. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Di dalam riwayat yang lain justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bashir, ayahnya Nu'man tadi, Rasul mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ya, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Sehingga disebutkan faroja'a farodda atiyatahu. Dia pun kembali kemudian mengembalikan pemberiannya. Artinya tidak jadi diberi. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ayahnya Nu'man, "Fala tushhidni idzan." Kalau begitu jangan kamu ambil saya sebagai saksi. Fa inni la asyhadu ala jur. Karena sesungguhnya aku tidak akan mau bersaksi untuk satu kezaliman. Ya, aku tidak mau bersaksi untuk satu perbuatan zalim. Jadi lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini perbuatan zalim. Memberikan kepada sebagian anak, mengistimewakannya dengan satu pemberian yang itu tidak diberikan kepada anak yang lain. Satu anak dikasih mobil, yang lainnya tidak dikasih. Satu anak dikasih HP, yang lainnya tidak dikasih, gitu ya. Kecuali memang di antara keduanya salah satu saja yang baru bisa menggunakan, yang lain tidak bisa. Tapi setidaknya berusaha untuk memberikan sesuatu untuk meredam kecemburuan ataupun kedengkian anak tersebut. Karena ini sesuatu yang bisa membahayakan, ya, bisa membahayakan, yaitu kepada anak tersebut. Nanti kita lihat di sini akibat-akibat yang disinggung oleh beliau di sini. Nah, di sini Syekh membawakan pendapat dari Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad mengatakan wa yu'tadz-dzakaru
misla hadzil untsain kal mirath wa hadha qaulul Imam Ahmad rahimahullah. Jadi menurut pendapat Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya anak laki-laki diberikan 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan dalam masalah memberi. Ini namanya sikap adil. Ini menurut pendapat Imam Imam Ahmad, afwan. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Bahwasanya anak laki-laki diberikan ya pemberian 2 kali lipat dibandingkan anak perempuan. Nah, demikian seperti pembagian waris, ya, seperti pembagian waris. Nah, demikian. Walaupun menurut ulama yang lain, ya, sejauh yang ana dapati dari penjelasan para ulama, mereka mengatakan yaitu dikembalikan kepada urfnya. Ya, dikembalikan kepada urfnya ketika para orang tua ingin memberikan atiyah ataupun hadiah kepada anak-anaknya, disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang terpenting para orang tua berusaha untuk mencapai tingkatan adil tersebut, berusaha untuk memberikan dengan pemberian yang adil dan tidak mengistimewakan sebagian yang lain kemudian meninggalkan yang lainnya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini beliau mengatakan yang selanjutnya beliau mengatakan wan nazir fi ahwali ba'dil usar yajidu minal aba man la yakhafullaha fi tafdili ba'di auladihi wa yuharrimul akhar li'annahu fihi shibhan min akhwalihi wa yu'ti aulada ihda zawjatayhi ma la yu'ti auladal ukhra wa rubbama adkhala aulada ihdahuma madaris khassah dunal auladil ukhra wa hadha sayartaddu alaihi fa innal mahrum fi katsirin minal ahyan la yabirru bi abihi mustaqbalan. Nah, demikian. Jadi beliau di sini mengatakan bahwasanya kalau kita perhatikan, ya, bila kita perhatikan dari sebagian kondisi keluarga, didapati ada sebagian ayah ataupun ada sebagian para orang tua yang tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengistimewakan sebagian anaknya dibandingkan yang lainnya. Ya, dengan mengistimewakan sebagian anaknya dibandingkan yang lainnya. Jadi kita salah baca. La yakhafullaha fi tafdili ba'di auladihi bi'atiyat fayukhiru sudura ba'dihim ala ba'd. Sehingga akibat perbuatan orang tua seperti ini menimbulkan kecemburuan di dalam dada-dada anak tersebut. Ya, menimbulkan kecemburuan, menimbulkan kedengkian di dalam hati-hati mereka. Wa yazra'u bainahumul adawah wal baghdha, dan menanamkan di antara mereka kebencian dan permusuhan. Ini akibat para orang tua tidak menjaga sikap adil di antara anak-anaknya, tidak memberikan pemberian yang adil kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Tertanam kecemburuan. Muncullah kecemburuan antara satu anak dengan yang lainnya. Ya, seperti yang terjadi, bahkan sudah terjadi semenjak dahulu. Kalau kita mau melihat kisahnya siapa? Kisahnya Yakub terhadap anak-anaknya. Kisahnya Yakub terhadap anak-anaknya. Siapa di antara anaknya? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, demikian. Sehingga terjadilah permusuhan dan terjadilah kebencian di antara mereka. Diakibatkan apa? Karena Yakub terlalu memperlihatkan kecintaannya kepada anaknya Yusuf dan yang lainnya. Yang satu lagi Benjamin, kan begitu ya? Yaitu Benjamin. Sehingga menimbulkan kecemburuan terhadap anak-anak yang lainnya. Bahkan tidak hanya sebatas cemburu, kedengkian mereka mengarah dan mengantarkan mereka kepada kezaliman. Jadi lihat apa yang disebutkan beliau ini, karena mungkin mayoritas para ulama mengambil begitu banyak faedah dari kisah Yusuf tersebut dalam perkara bersikap adil terhadap anak-anaknya, memperlihatkan sikap adil. Walaupun dalam masalah cinta memang ini tidak bisa, ya, porsinya itu disamaratakan, sulit. Kenapa? Karena yang namanya hub, kecintaan itu merupakan murni pemberian Allah. Tidak ada seorang pun bisa memaksa diri untuk mencintai seseorang. Ya, apakah itu di antara istri-istri ataupun di antara anak-anak kita? Tidak bisa. Ini terbukti pada seorang Nabi Yakub sekalipun, dia tidak bisa membagi cintanya itu sama semuanya.
Makanya ada sebagian orang yang menolak ya poligami kan begitu ya, dengan alasan enggak bisa kita berbuat adil, enggak bisa cinta itu dibagi kan gitu ya, enggak bisa kan gitu ya. Kalau kita mengatakan tidak bisa berbuat adil di antara para istri, maka kita juga mengatakan kita tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak kita. Iya kan? Kepada anak-anak kita juga kita enggak akan bisa buat adil. Akan tetapi yang dituntut bagi kita semua, keadilan yang dimaksud di sini bukan dalam masalah cinta, tapi dalam masalah zahirnya, perbuatan kita, kan gitu ya, sikap-sikap kita, pemberian kita, inilah yang dituntut, keadilan itu pun semampunya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini beliau mengatakan, wa qad yu'ti wahidan li'annahu yushbihu a'mamahu wa yuharrimul akhar li'annahu fihi shibhan min akhwalihi. Terkadang kita dapati para orang tua memberi kepada seorang anaknya, kenapa? Karena anaknya tersebut mirip seperti pamannya, tapi tidak dia berikan kepada yang lainnya, kenapa? Karena yang lainnya itu mirip seperti bibinya gitu ya, maksudnya seperti a'mam di sini sama akhwal itu yang dibedakan ya dalam istilah Arab, paman dari jalur bapak dengan paman dari jalur ibu. Kalau paman dari jalur bapak itu panggilannya ammi kan gitu ya. Tapi kalau paman dari jalur ibu dipanggil khal. Nah, ada para orang tua karena mungkin mendapati anaknya mirip dengan keluarga dia, kan begitu ya, bukan mirip dari keluarga istri, sehingga dia istimewakan. Ini nggak boleh. Wah, anakku ini mirip seperti keluargaku, kan begitu ya. Karena mirip seperti keluarga dia, karena dilihat anak yang lain miripnya ke keluarga istrinya, akhirnya apa? Dia istimewakan anak yang ini saja, yang mirip kepada keluarga dia. Nah, ini tidak boleh kata beliau. Ini antara contohnya. Ataupun kata beliau, au yu'ti aulada ihda zaujataihi ma la yu'ti auladal ukhra. Ataupun seorang ayah memberikan kepada anak-anaknya dari kedua istri, mungkin dia punya 2 orang istri. Ya, anak dari istri pertama dia berikan lebih, tapi anak-anaknya dari istri yang kedua tidak dia berikan seperti anak dari istri yang pertama. Maka ini juga termasuk kezaliman dan sikap tidak adil. Ya. Kemudian yang lainnya kata beliau, wa rubbama adkhala aulada ihdahuma madaris khassah duna auladil ukhra. Ataupun sebagian terkadang didapati para orang tua ataupun seorang ayah memasukkan sebagian anak-anaknya ataupun anak dari kedua orang istrinya, mungkin anak dari istri kedua, dia masukkan di sekolah-sekolah yang favorit. Anak-anak yang pertama gitu ya, dari istri yang pertama dimasukkan sekolah yang murahan ataupun yang lainnya, contoh-contohnya kata beliau. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya dia tidak bersikap adil terhadap anak-anaknya. Wa hadza sayartaddu alaih, karena sesungguhnya perbuatan seperti ini akan kembali kepada para orang tuanya. Ya, fa innal mahrum fi katsirin minal ahyan la yabirru bi abihi mustaqbalan. Karena biasanya kata beliau, anak-anak yang ditirikan kan gitu ya. Artinya anak-anak yang kelihatan dia di apa gitu ya, disisihkan, tidak diperdulikan, kelihatan ditirikan lah kan begitu ya, anak tiri, walaupun dia memang anak kandung. Ya, biasanya kebiasaannya anak-anak yang seperti ini, yang terlihat seperti ini justru nanti besarnya ke depannya dia tidak akan mau berbuat baik ataupun tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dia sangat merasa bahwasanya dia tidak diberikan perlakuan adil oleh orang tuanya. Akhirnya apa? Setelah dia dewasa dan besar, dia pun tidak peduli kepada orang tuanya. Maka tidak murni dan tidak secara mutlak kita salahkan anak ini, tapi ini juga sebab dari pendidikan yang kurang baik dari orang tua, tidak memperlihatkan ya sikap-sikap adil di antara anak-anaknya. Maka ini harus diperhatikan. Sehingga ini beliau letakkan di dalam pembahasan ini ya sebagai kehati-hatian bagi kita semua agar kita bisa bersikap adil terhadap anak-anak kita, berbuat adil terhadap anak-anak kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang terakhir di sini beliau sebutkan, "Alaisa yasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa." Bukankah akan menggembirakanmu kalau anak-anakmu tersebut mereka berbuat kebaikan kepadamu secara sama gitu ya, sama-sama berbuat kebaikan. Alangkah indahnya dan bahagianya para orang tua memiliki 4, 5 atau 10 orang anak dan kesemuanya memberikan kebaikan kepada para orang tua dengan kesamarataan. Dan demikian alangkah berkecil hatinya dan ia merasa sedihnya para orang tua ketika mendapati hanya sebagian saja anaknya yang berbuat baik
kepada dia tapi tidak yang lainnya. Kenapa? Hanya gara-gara dia mengatakan bahwasanya saya juga ya tidak diperdulikan semenjak kecil, cuma dia saja yang diperdulikan. Ini kan bahaya seperti ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, dan ini banyak dibawakan oleh para ulama tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan begitu ya. Di mana Nabi Yakub sangat memperlihatkan cintanya itu kepada Yusuf dan saudaranya Benyamin. Ya, sangat memperlihatkan. Sehingga kata para ulama, dalam masalah cinta memang ini tidak bisa kita secara bebas untuk membagi-baginya. Ini merupakan qadrat dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalaupun kita mendapati kecintaan yang lebih dari sebagian anak kita tidak pada sebagian yang lain, itu jangan terlalu terlihat dalam masalah perlakuan dan pemberian seperti yang terjadi pada keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin, dan sungguh pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang bertanya. Idz qalu, dan ingatlah ketika saudara-saudara Yusuf berkata, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ya, mereka berkata bahwasanya sungguh Yusuf dan saudaranya, akhuhnya maksudnya Benyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Jadi mereka sangat merasa dan kelihatan, ya, ayah kita Yakub lebih mencintai Yusuf dan saudaranya daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini kan satu golongan, kita ini kan satu keluarga, kita ini kan sama satu keluarga. Kenapa kok dia lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita? Jadi kelihatan kecintaannya itu ya oleh Yakub kepada kedua anaknya ini. Maka apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Justru mereka mengatakan inna abana lafi dolalin mubin. Sungguh ayah kita ini benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini akibatnya. Nah, ini akibatnya. Bukan hanya ayahnya saja dicela oleh anak-anak yang mungkin merasa tidak mendapatkan kecintaan dari anak-anaknya. Bahkan apa kata mereka? Uktulu Yusuf. Kalau gitu kita bunuh saja Yusuf. Nah, ini dia. Kalau tadi masih mencela, ini masih mending lah. Enggak mending, ini pun bahaya juga gitu ya. Ini juga kan tidak benar kan seperti ini, mencela ayahnya. Ini sampai apa? Uktulu Yusuf. Bunuh saja Yusuf. Watruhuhu ya ardon, atau lemparkan dia di sebuah tempat yang asing. Nah, ini akibatnya. Akhirnya menyeret mereka kepada perbuatan zalim disebabkan kecemburuan tadi. Bunuh saja Yusuf atau lemparkan dia di tanah yang asing, di tanah yang tidak diketahui. Nah, demikian. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga wajah abi kalian benar-benar condong kepada kalian, supaya perhatian ayah kalian itu sama kalian. Hanya gara-gara untuk mencari perhatian. Kok dua ini saja yang diperhatikan? Kita ini kan anaknya juga. Ayo kita bunuh aja sudah Yusuf. Kita lemparkan saja, kita asingkan dia. Berapa kata mereka, anak-anaknya tadi yang merasa ya dikecilkan kan begitu ya, tidak diistimewakan. Akhirnya mereka mengatakan watakunu mim ba'dihi qauman salihin. Nanti kan setelah kita berbuat ini baru kita jadi orang soleh. Jadi kan gitu ya, kita buat maksiat dulu, kita bunuh dulu ya Yusuf kan begitu ya. Kita lempar, kita buang dia sehingga ayah kita cinta sama kita, habis itu baru kita taubat. Nah gitu ya, baru kita jadi orang soleh. Akhirnya kacau kan begitu ya. Nah demikian, sehingga para ulama mengatakan kalaupun kita mencintai sebagian anak-anak kita dibandingkan yang lain, tapi jangan menyeret kita kepada ketidakadilan. Yang ini imbasnya kan begitu ya, akan mengakibatkan efek negatif juga pada anak-anak tersebut. Demikian juga kepada para istri. Lihat Nabi SAW, di antara para istri Rasulullah juga ada yang paling beliau cintai. Siapa? Khadijah, kan begitu ya. Khadijah sampai-sampai telah meninggal dunia. Satu saat ketika Rasulullah menyembelih seekor kambing, ya Rasulullah mengatakan, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ini kirimkan kepada teman-teman dekatnya Khadijah ini sebagian daging kambing ini. Ini diketahui oleh Aisyah, maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Faqalat Khadijah. Khadijah terus. Maka apa kata Rasulullah? Inni ruziqtu hubbaha. Ini kata Rasulullah, sungguh telah diberikan rizki kepadaku untuk mencintai Khadijah. Nggak bisa ditolak oleh Rasulullah. Siapa yang bisa menahan kecintaan Umar bin Khattab? Ya, padahal dulunya Umar bin Khattab ingin bunuh Rasulullah, kan gitu ya. Saya bisa menahan kecintaan, itulah dia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun kecintaan itu terlihat kan gitu ya, lebih dibandingkan yang lainnya dari anak-anak kita, jangan menyebabkan kita tidak bersikap
adil kepada anak-anak kita, maka berusahalah untuk bersikap adil dengan semaksimalnya. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan kali ini, semoga bisa diambil faedahnya. Habis waktunya ini. Oh ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada materi yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.